Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak sih Anda, kayaknya ini pernah ya, hampir semua orang pernah mengalami ini. Sakit kepala gitu ya, nyeri, cenut-cenutan gitu ya. Ini sakit kepalanya bukan gara-gara di akhir bulan ya, di tanggal tua gitu ya, gara-gara angsuran banyak tapi belum gajian, bukan itu ya. Tapi sering nggak Anda ngerasa kayak, aduh palanya nyeri banget gitu ya. Kadang-kala sampai Anda kayak ngedenger suara yang biasanya fine-fine aja, tiba-tiba tuh kayak ngedenger suara ini kayak, aduh enak banget gitu ya. Atau ngeliat cahaya gitu yang biasa kayak biasa aja gitu ya. Tiba-tiba pas ngeliat sinar matahari yang agak menyilaukan dikit, jujur kayak, aduh nyerinya banget. Nah ini katanya orang ini sedang mengalami yang namanya migrain. Tapi kadang-kala orang agak apa ya bahasanya, nyaru gitu ya, bias antara ini sebenarnya migrain atau sakit kepala atau sebenarnya sama aja, intinya kepalanya sakit, nyeri, nggak enak, itu bisa jadi ya entah migrain atau sakit kepala. Nah sebenarnya apa sih penyebab dari migrain ini sendiri, terus mengatasinya gimana, inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar migrain ya. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang migrain, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta yang kayaknya udah sering banget ya kita dengar di masyarakat kita seputar migrain ya. Oke, kita lihat yang pertama mitos faktanya apa aja ya. Oke, yang pertama adalah migrain katanya bukanlah suatu penyakit yang serius. Oke, jadi gini, kadang-kala orang kepikiran, oh sakit kepala mah hal yang biasa, kayaknya ini banyak dialami sama orang deh. Nah karena prevalensinya katanya lumayan banyak terjadi pada orang, jadi kebanyakan orang agak menyepelekan ya gitu ya. Ketika orang mengalami migrain, mungkin ini capek aja, mungkin lagi banyak pikiran, mungkin capek istirahat aja di bawah tidur, atau ya minum air yang hangat atau agak panasan dikit biar saraf-sarafnya agak rileks dikit gitu ya, supaya si migrainnya agak hilang. Jadi orang berpikir, oh kayaknya ini mah karena banyak orang yang mengalami, kayaknya bukan satu kondisi atau ke penyakit yang serius banget, tinggal dibawa istirahat selesai. Nah apakah migrain ini adalah satu kondisi penyakit yang biasa-biasa aja karena sering banyaknya orang mengalami, atau sebenarnya harus diwaspadai? Apakah migrain ini memang penyakit atau sebenarnya yang ditakutkan adalah ketika migrain ini munculnya terus menerus gitu ya, bisa jadi ini indikasi mengarah ke satu penyakit tertentu yang ada hubungannya dengan saraf ataupun otak. Nah nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua mirsa ya. Kafein katanya bisa menyebabkan migrain. Nah ini pasti banyak ditentang nih ya sama kopi lovers gitu ya. Tapi gini, di satu sisi orang banyak mengandalkan manfaat dari kafein ya. Entah mereka yang mau begadang karena dikejar deadline dan lain sebagainya. Nah kafein ternyata di masyarakat kita banyak yang menganggap bahwa oh ternyata migrain juga bisa disebabkan gara-gara konsumsi kafein yang mungkin agak berlebih gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas, ada nggak sih hubungannya antara kafein dengan migrain seperti itu. Karena kita tahunya selama ini kafein ya memang untuk membooster gitu ya, memboosting orang untuk supaya tetap on seperti itu. Tapi di satu sisi, waduh pusing juga ya kalau migrain gara-gara minum kopi gitu ya. Aduh karena kafeinnya kebanyakan, entah gara-gara kafeinnya yang bikin migrain, bikin kepala cenut-cenut, atau sebenarnya karena pekerjaannya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Obatnya sama dengan sakit kepala. Nah tadi ya, kalau sakit kepala itu kadang-kala kita kerasanya itu seluruh kepala gitu ya. Jadi jidat menuju ke kepala. Tapi kadang-kala kita ngerasain kayak migrain itu di satu sisi atau sebelah kanan atau sebelah kiri aja. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin migrain atau sakit kepala, sebenarnya ya udahlah, intinya kan migrain itu di kepala sakitnya, ya udah sama aja kan, jatuhnya adalah sakit kepala juga gitu ya. Jadi kalau mau ditanya terus harus minum obat apa, ya udah minum obat sakit kepala aja gitu ya. Nah ini nanti akan kita tanyakan, apakah memang bisa si obat sakit kepala ini digunakan untuk sakit kepala dan juga migrain, atau sebenarnya nggak bisa disamain, migrain itu punya obatnya sendiri. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Nggak boleh minum obat migrain saat hamil. Nah ini kalau kita ngomong kondisi hamil gitu ya, ini kan kondisi yang
gimana ya, agak-agak riskan gitu ya ketika kita ngomongin satu kondisi kesehatan si ibu dan kedua pasti kesehatan si janin. Nah nanti akan kita bahas sebenarnya ada nggak sih pengaruh gitu ya ketika kita ngomongin konsumsi obat migrain selama hamil, karena kan mungkin ada hubungannya dengan saraf kali ya gitu ya, dan nanti ada efeknya nggak sih ke janin si janin atau si ibu hamil ini sendiri karena memang kondisinya yang lumayan rentan. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita bahas yang terakhir pemirsa. Minum suplemen tertentu bisa menyembuhkan migrain. Nah ini ya yang sering kali kita kepikiran bahwa oke, kayaknya migrain ada kan ya orang-orang yang kayak menghindari obat-obatan karena mungkin satu dan lain hal, akhirnya mereka mengkonsumsi suplemen. Nah ada nggak sih suplemen khusus yang bisa mengobati migrain? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar migrain dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar migrain. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar migrain. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Agus Suryadi Wijaya SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Agus, apa kabar dok? Pagi, baik. Sehat ya dok ya? Ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar migrain. Salah satu hal yang dirasakan sama orang migrain itu kan nyeri ya, kepalanya nggak enak rasanya gitu. Bukan karena cicilan ya dok. Kalau itu kayaknya semua orang hampir mengalami. Iya. Tapi kalau kita ngomongin migrain, itu sebelum kita ya spill lebih mendalam tentang migrain itu apa, kita akan membahas terlebih dahulu yang kebetulan udah di masyarakat kita, mereka menganggap migrain ini seperti apa. Kita bahas ya, ini fakta atau mitos belaka. Yang pertama adalah migrain katanya bukanlah suatu penyakit yang serius. Kenapa? Karena mungkin analoginya gini ya dok ya, banyak orang yang mengalami migrain. Jadi kayak ya udahlah karena banyak temennya gitu ya. Jadi kayak ya ini mah berarti penyakit yang sorry itu kayak eceh-eceh, receh gitu ya. Tinggal beli obat di warung selesai lah katakan begitu. Jadi kayak alah kalau udah migrain ya udahlah ini bukan penyakit serius, bisa pakai istirahat atau minum air yang hangat supaya rileks dan lain sebagainya. Sebenarnya migrain ini satu penyakit yang serius atau tidak serius atau gimana sih dok? Nah, untuk migrain itu sendiri ya sebetulnya dia ada ininya ya, kriteria-kriterianya. Kalau misalnya kita sebut migrain itu biasanya dia nyeri kepala yang sifatnya sebelah. Tapi pada sebagian kecil ada yang kanan kiri nyerinya, gitu. Bisa sepertiga kasus itu kanan kiri, tapi 2/3-nya itu memang sebelah. Dan dia ini nyerinya ini sifatnya intensitasnya itu sedang sampai berat. Artinya nyeri kepala migrain ini akan membuat aktivitas sehari-hari terganggu, pekerjaan ya? Terganggu. Gak nyaman gitu ya? Iya, jadi ada kondisi-kondisi juga yang bikin migrain ini menjadi suatu kondisi yang sangat berbahaya ya. Itu kalau misalnya nyerinya itu bertahan lebih dari 72 jam atau lebih dari 3 hari bisa. Kondisi khusus itu bisa sampai seperti itu gitu. Nah kalau udah kondisi seperti itu ya mesti dirawat inap, bawa ke rumah sakit. Jadi kalau ditanya migrain itu penyakit serius atau tidak ya saya bisa bilang ini kondisi yang serius gitu loh, karena ya? Bisa terjadi komplikasi seperti itu gitu. Oke. Sampai 72 jam, 3 hari, 3 malam nyeri itu gimana dok ya? Gak ngerasain, aduh jangan sampai deh ngerasain. Karena maksudnya nyeri berapa menit aja itu keganggu banget ya. Apalagi sampai 3 hari, 3 malam, 72 jam. Aduh itu serem banget ya. Oke, ini bisa mengarah ke yang serius ya dok ya? Betul, gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua. Kafein katanya bisa menyebabkan migrain. Nah gimana tuh dok? Nah, kafein itu sendiri sebetulnya dalam pengobatan migrain memang betul kita pada umumnya akan memberikan obat berupa kafein begitu ya. Oh, justru mengobati ya? Justru mengobati, tetapi itu pada dosis kecil gitu. Tapi pada dosis kafein yang berlebihan itu justru bisa menimbulkan nyerinya. Justru bisa memicu terjadinya migrain. Nah, karena kafein itu kan dia pada dasarnya itu efeknya itu mempunyai efek ini ya, vasokonstriksi, artinya mengecilkan pembuluh darah sehingga kondisi itu yang akan menimbulkan nyeri gitu. Dan memang pada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap kafein begitu ya bisa memicu timbulnya migrain. Dan seringkali juga pada tadi ya pecinta coffee lover itu ya. Kalau dia banyak nih kayaknya banyak nih. Setiap hari sudah mendapat asupan
kafein yang tinggi, tubuhnya itu akan mengalami kondisi toleransi. Jadi ketika kadarnya itu nggak tercapai, kadar kafein dalam tubuhnya itu nggak tercapai, maka dia akan mengalami gejala seperti withdrawal gitu, maka akan muncul ini keluhan migrainnya itu. Jadi kafein bisa menyebabkan migrain ya bisa gitu, tetapi pada dosis yang kecil dia bisa mengatasi gejala migrainnya. Gitu. Justru lucu ya, unik ya ketika di dosis kecil dia bisa mengatasi, dosis kebanyakan dia bisa menyebabkan nyerinya itu sendiri gitu ya. Nah mungkin karena tingkat toleransi orang beda-beda untuk menerima kafein, terutama untuk coffee lovers yang pertama, maksudnya yang udah terbiasa sehari berapa cc gitu ya air yang mengandung kafein, terus kemudian atau kopi gitu ya mengandung kafein, nah terus kemudian akhirnya karena udah terbiasa kekurangan juga bisa menyebabkan migrain gara-gara kekurangan asupan kafeinnya gitu ya? Iya, betul. Oh, alah. Dan ini juga akan berlaku bagi orang yang belum pernah sama sekali atau sama sekali jarang banget gitu ya konsumsi kafein, tiba-tiba dikasih kafein sama temennya itu juga bisa menyebabkan gitu. Karena bukan tingkat toleransinya, adaptasinya belum gitu ya, belum klop deh gitu ya. Intinya balik lagi ke individu masing-masing kan beda-beda tiap orang. Jadi ada yang kadar toleransinya itu rendah, ada yang kadar toleransinya tinggi gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke individu masing-masing gitu ya, ada tingkat toleransinya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini orang selalu bilangnya ya udahlah dok, sama aja kan intinya nyerinya di kepala, ya udah intinya sakit kepala deh gitu ya, obatnya juga sama dengan obat sakit kepala gitu. Nah migrain memang dia secara mekanisme terjadinya memang agak beda dengan nyeri kepala yang lain gitu. Jadi pada umumnya nyeri kepala itu ya akibat biasanya yang kita tahu ya otot-ototnya tegang gitu ya, jadinya nyeri kepalanya gitu. Nah tapi kalau migrain ini dia punya tempat khusus di nyeri di daerah kepala ini, dia itu banyak yang terjadi ketika serangan migrain itu terjadi. Ada terjadi gangguan pembuluh darah yang tadi ya, kemudian ada juga gangguan dari sarafnya sendiri yang di dalam otaknya gitu tercetus gitu sehingga menimbulkan nyeri, kemudian faktor hormonal gitu. Jadi berbagai macam aktivitas yang terjadi ketika serangan migrain. Nah ini berbeda dengan nyeri-nyeri kepala yang lain yang biasanya penyebabnya itu di luar dari otak, yaitu otot-otot di sekitar, pembuluh darah kecil, saraf kecil itu sih lebih ringan ya. Cuman kalau migrain itu dia agak kompleks prosesnya sehingga pengobatannya pun akan lain gitu. Kalau misalnya masalah hanya di otot apa ya kita kasih obat pelemas otot gitu, obat pereda nyeri ya juga beres gitu loh. Cuman kalau misalnya sudah terjadi migrain, kita perlu kasih obat-obatan untuk ini gangguan pembuluh darahnya, untuk mensupresi pencetus dari otaknya gitu. Jadi obatnya sendiri memang lain dibandingkan dengan nyeri kepala yang biasa. Oke, berarti intinya migrain itu lebih kompleks gitu. Iya, prosesnya lebih kompleks dia. Oke, kita lanjut ya dok ya. Nggak boleh minum obat migrain pas lagi hamil karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada janinnya ataupun si ibunya itu sendiri. Apalagi mungkin ada yang mungkin lagi hamilnya ada tensinya tinggi dan lain sebagainya. Gimana tuh dok? Iya, kalau kondisi ibu hamil ya memang secara umum akan banyak obat-obatan yang nggak boleh diberikan. Nah, kalau kita ngomong lebih spesifik ke migrain, secara umum tata laksana migrain itu ada obat-obatan abortif untuk menghentikan serangan migrain itu. Nah, tapi memang obat-obatan ini nggak bisa kita kasih kepada wanita hamil gitu loh, karena obatnya ini bisa masuk melewati plasenta, masuk ke janinnya, bikin abnormalitas pada janinnya gitu. Tapi tetap ada solusinya. Ada obat-obatan lini kedua yang bisa kita berikan kepada ibu hamil yang menderita migrain yang sudah diteliti memang dia nggak memberikan efek kepada janinnya gitu. Tapi obat utamanya memang nggak bisa dikasih ke ibu hamil gitu. Memang. Tapi ada alternatifnya. Oke, memang namanya ibu hamil ya dok ya. Iya. Apalagi pertama kali gitu ya, terus kepikir, aduh lagi hamil pertama terus kena migrain lagi. Ya, jangan panik ya, tanyakan ke dokter untuk mengetahui gimana solusi terbaiknya ya, biar aman dan sehat dua-duanya ya. Ibunya nggak ngerasain migrain, janinnya juga sehat gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Oke, minum suplemen tertentu bisa menyembuhkan migrain. Nah ini nggak hanya obat, ternyata suplemen. Gimana nih dok? Kalau sudah terjadi serangan migrain,
memang ini ya, yang lebih baik itu kita dengan obat-obatan ya. Karena kalau suplemen sih dia nggak bekerja spesifik untuk mekanisme yang terjadi saat serangan itu kan tadi ada gangguan pembuluh darah, gangguan saraf, gangguan hormonal segala macam. Nah suplemen tuh dia nggak bekerja di situ. Gitu. Memang perlu obat yang untuk maintenance kali ya itu ya dok? Iya maintenance, iya betul. Maintenance untuk profilaksis ya pencegahan. Karena migrain itu dia memang sifatnya sering kambuh gitu. Karena pencetusnya itu banyak yang tadi cahaya-cahaya terlalu terang, suara-suara yang berisik, macam-macam. Jadi untuk pencegahan ya bisa, tapi untuk mengobati ya mesti pakai obat gitu. Obatnya yang spesifik untuk lebih tahu obatnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi ya mitos faktanya sudah terjawab. Kita akan lanjut lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, tepat atasi migrain. Jadi kalau Anda punya masalah dengan migrain, sekarang lagi migrain gitu ya, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Agus Suryadi Wijaya SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kita lanjut lagi, lebih mendalam lagi ya seputar migrain. Nah ini tadi sebenarnya sempat kita bahas juga ya di sebelumnya antara migrain sama sakit kepala gitu ya. Nah sebenarnya migrain ini sendiri apa sih, di kondisi yang seperti apa? Karena kan kalau orang umum kan nggak ngerti ya dok ya untuk istilah medisnya seperti ini, kondisi medisnya gitu dan lain sebagainya. Intinya di kepalanya nyeri, sakit ya udah antara ini sakit kepala atau migrain. Tapi kalau lebih spesifik migrain ini apa dan bedanya dengan sakit kepala itu apa gitu dok? Oke, memang ya kalau masyarakat umum sebetulnya untuk kondisi migrain ini mungkin sering salah menyebutkan gitu ya. Jadi balik-balik kali ya. Kebalik-balik mungkin nyeri kepala yang pada umumnya langsung dibilang sebagai migrain. Tapi secara medis memang ada karakteristik-karakteristiknya migrain itu. Nah, diantaranya dia nyeri yang pada umumnya itu timbulnya cuma sebelah. Yaitu entah di kanan, entah di kiri itu ya. Tapi itu pada sebagian besar kasus 2/3 kasus migrain itu dia cuma di sebelah. Tapi memang ada sebagian kecil kasus yang sepertiga kasus aja dia tuh yang memang kanan kiri nyerinya. Tapi memang sebagian besar tuh cuma sebelah. Dan sifat nyerinya itu juga dia kayak di berdenyut gitu, kayak dipukul-pukul gitu ya. Nyerinya tuh seperti itu. Kalau nyeri kepala yang lain biasanya sifatnya kayak diikat atau ditekan, kayak diremes-remes gitu, itu beda. Kalau migrain tuh dia kayak berdenyut, kayak dihantam, duk gitu ya. Kayak denyut gitu nggak sih? Iya, berdenyut gitu. Dan intensitasnya itu juga sedang sampai berat. Jadi hebat sekali nyerinya, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi pekerjaan itu pasti terganggu. Kemudian durasinya juga nyeri migrain itu berkisar antara 4 sampai 72 jam ya. Jadi lama nyerinya. Dan betul yang tadi disebutkan, penderita migrain itu sering tidak tahan terhadap cahaya dan suara. Jadi yang khas itu penderita migrain kalau udah kambuh migrainnya, dia akan lari cari tempat yang gelap, cari tempat yang sepi, di situ selama berjam-jam baru reda migrainnya gitu loh. Kemudian itu diatasi dengan pakai kacamata hitam gitu bisa nggak sih dok? Bisa aja, tapi biasanya tetap nggak bisa aktivitas biasanya. Ada tuh teman saya juga pakai kacamata hitam kalau lagi migrain dok. Iya. Karena cahaya-cahaya yang terlalu terang itu bisa memicu untuk kambuhnya migrain gitu. Nah sebetulnya karakteristik seperti ini yang kita bilang baru kita bilang ini migrain nih gitu loh. Kalau kita kadang-kadang kita ketemu pasien nyeri kepala, dia bilang migrain, tapi ketika kita tanya kadang-kadang nggak sesuai dengan karakteristik ini. Maka dari situ ya kita perlu jelasin kepada pasiennya bahwa ini nih bukan migrain, ini nyeri kepala tipe lain gitu. Jadi obat-obatannya ya lain, faktor pencetusnya juga lain tentunya gitu. Jadi itu sih yang perlu kita sampaikan ke pasiennya gitu. Nah ternyata banyak ya maksudnya yang di kepala nyeri itu orang kan
kalau ada orang umum ya udah satu kesatuan sakit kepala gitu ya. Ternyata bisa berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui bahwa tadi kan sudah disebutkan ada nyunyut lah, kayak dipukul-pukul dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang susah ya dok ya, maksudnya orang awam itu mendiagnosis, kan kita nggak bisa ngerasain, dokter nggak bisa ngerasain apa yang dirasakan sama orang ini, tapi kan hanya bisa lewat interview lah, ngobrol, tanya-tanya gitu untuk mendiagnosisnya. Nah, ada nggak sih yang spesifik banget yang untuk mengetahui bahwa oh ini pasti migrain, bukan yang lain-lain gitu? Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada migrain itu yang diawali dengan kita sebut aura ya. Aura itu seperti gejala sesaat, gangguan saraf sesaat sebelum timbulnya ini migrain. Kalau misalnya sebelum nyeri kepala kita tanyain ada tanda-tanda nggak yang dirasain, misalnya kayak seperti misalnya kesemutan gitu, kesemutan sebelah atau melihat cahaya-cahaya yang terlalu yang aneh gitu ya. Nah, itu tanda-tanda migrain yang disertai dengan aura. Nah, kalau ada itu kemudian timbul nyeri kepala yang sebelah, yang berat, rasanya itu ya itu kita udah bisa bilang sebagai migrain. Gitu. Gejala-gejala ringannya yang udah kelihatan kayak suara atau cahaya gitu itu. Oh, itu migrain dengan aura tadi itu ya. Jadi udah ada apa sih alarmnya bahwa ini menuju ke migrain gitu ya. Iya, biasanya penderitanya udah tahu tuh. Kalau udah muncul ini, oh bentar lagi nyeri nih kepala. Nah, harus standby ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dari Ibu Mia Citayam. Ibu Mia di Citayam. Selamat pagi. Ya, pagi Bu Mia. Bu Mia mau tanya apa ke Dokter Agus? Dokter Agus, saya mau bertanya, apa penyebab dari penyakit migrain? Oke. Kalau boleh tahu Bu Mia ada riwayat migrain atau enggak Bu? Kadang-kadang. Ibu Mia pernah nggak kayak ketahuan, oh gara-gara ini terus migrainnya muncul gitu loh. Entah kayak lihat cahaya yang silau gitu ya, matahari atau apa? Mungkin karena kurang tidur. Oh, kurang tidur ya. Oke. Jadi sering muncul kalau kurang tidur gitu ya. Dokter Agus ada yang ditanyakan sebelum kita jawab? Terima kasih jawabannya nanti. Ya. Saya tunggu jawabannya dokter. Iya, sebentar ya Bu. Dokter Agus mau tanya. Ibu umur berapa kalau boleh tahu ya Bu ya? Ibu Mia? Sekarang 65. Umur 65 ya. Oke. Ada riwayat penyakit yang lain nggak Bu? Ya, hanya itu sering migrain. Oh, migrain aja ya. Dokter Agus ada tanyakan lagi atau sudah clear? Sudah. Sudah ya? Oke, baik, terima kasih Ibu Mia yang ada di Citayam. Kita akan coba jawab ya. Ibu Mia di Citayam umur 65, kayaknya nggak ada riwayat penyakit yang lain, tapi karena sering kurang tidur, entah begadang atau karena mungkin usia segitu kan kadang-kala orang nggak tahu ini mitos atau fakta, jam tidurnya agak berkurang, agak mundur dan lain sebagainya. Dan akhirnya mungkin Bu Mia ini sering ngerasain migrain. Nah, kenapa nih dok? Nah, kalau untuk penyebabnya migrain itu sendiri ya memang dia banyak faktor-faktor pencetus ya dari migrain itu. Di antaranya betul yang Ibu Mia bilang itu kurang tidur salah satunya bisa mencetuskan migrain. Kemudian stres, banyak pikiran ya mungkin ada masalah atau apa. Kemudian aktivitas yang berat, kelelahan gitu ya. Faktor hormonal kadang-kadang juga membantu. Dan juga itu yang tadi ya cahaya-cahaya yang terlalu terang, bau-bau yang terlalu menyengat, suara-suara yang berisik gitu. Kemudian ada beberapa orang yang memang sensitif terhadap makanan-makanan tertentu yang bisa mencetuskan migrain gitu. Misalnya coklat, keju, MSG gitu. Kondisi faktor-faktor seperti itu yang bisa mencetuskan migrain dan itu memang beda-beda pada tiap orang. Jadi kita sebagai pasiennya juga mesti menyadari nih, kita mesti cek sendiri kira-kira saya pas lagi apa ya baru muncul ya, ada nggak ya faktor pencetusnya. Kalau misalnya ketemu ya itu perlu dihindari gitu. Tapi di luar dari faktor eksternal itu memang faktor genetik juga bisa mempengaruhi. Iya, jadi kalau misalnya ada orang tua yang ada riwayat migrain, itu anak-anaknya itu punya resiko lebih besar untuk terjadinya migrain gitu. Tapi kalau misal kayak
kurang tidur atau ketemu cahaya dan suara dan lain sebagainya, orang-orang yang rentan seperti Bu Mia gitu dan mungkin yang lainnya gitu, itu setiap ketemu faktor risiko itu pasti akan tercetus migrain atau tergantung nih dengan kondisi tubuhnya lagi fit atau lagi agak drop gitu tuh bisa berlaku nggak sih, Dok? Iya, memang tergantung dari ini ya, kondisi fisik saat itu ya. Kalau kondisi fisiknya lagi fit ya begitu, biasanya paparan-paparan ringan itu masih bisa tolerable lah ya. Iya, masih bisa toleransi betul. Tapi kalau misalnya udah kelelahan, kemudian stres mungkin, kurang tidur, ditambah lagi dengan faktor makanan tertentu atau lingkungan yang tidak mendukung, nah itu bisa mencetuskan migrainnya itu. Dan memang kalau udah kejadian migrain itu kan itu hebat sekali, mengganggu banget. Memang sih kondisi migrain itu nggak mengancam nyawa ya pada umumnya, tapi sangat mengganggu, mengganggu. Apalagi udah berkaitan dengan pekerjaan itu susah banget untuk mengatasinya. Oke, berarti kalau kayak kasusnya Bu Mia ini karena kurang tidur, solusinya harus tambahin jam tidur dong, Dok? Atau gimana? Ya, yang pertama perbaiki waktu tidur gitu ya. Kemudian hindari faktor-faktor pemicu lainnya seperti stres gitu ya, aktivitas gitu. Oke. Jadi memang harus menghindari faktor risikonya sendiri. Tapi kalau berbicara seberapa berbahaya banget nggak sih ini? Ada kondisi-kondisi yang memang bisa berbahaya ya, karena migrain itu dia seringkali diikuti dengan rasa mual muntah gitu loh. Nah itu yang kita khawatirkan, kondisi muntah-muntahnya itu kalau misalnya berkepanjangan, yang tadi salah satunya yang kita bilang komplikasinya itu bila serangan berlangsung lebih dari 72 jam atau 3 hari itu masuk ke kondisi namanya status migrainosus. Nah itu kondisi nyeri kepala nggak berhenti, kemudian muntah-muntah terus selama 3 hari, kita kebayang berapa banyak cairan yang keluar. Iya, gitu. dehidrasi. Nah, iya betul, bahayanya di dehidrasi. Jadi itu memang perlu perawatan yang segera gitu. Itu yang berbahaya. Nggak kebayang tuh 3 hari muntah-muntah mual pusing kayak gitu ya. Ini berapa menit aja susah ya, Dok ya. Aduh. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Ini menarik banget ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar migrain, cara mengatasinya gimana. Nah, kalau Anda lagi kena migrain sekarang gitu ya, amit-amit enggak lah ya, atau orang lain sedang mengalami migrain, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Agus Suryadi Wijaya SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan di awal sudah dijelaskan sakit kepala sama migrain, dan ada beberapa jenis nyeri yang lain yang ternyata itu bukan masuk kategori migrain ataupun sakit kepala, nyeri-nyeri minor lah ya seperti itu. Nah, kalau untuk migrainnya ini sendiri, kan selama ini kita tahu migrain ya udah di kepala gitu. Nah, ada nggak sih jenis-jenis migrain? Iya, migrain itu sebetulnya dia banyak macamnya ya, dan pembagiannya itu cukup banyak. Di antaranya ada yang umumnya kita ketahui ya migrain yang nyeri kepala yang tadi kita jelasnya kita bicarakan itu ya, dan ada yang dengan aura, ada yang tanpa aura. Gitu. Aura yang tadi itu yang gejala-gejala yang sebelum timbulnya migrain, tapi ada juga yang tanpa aura, jadi dia langsung muncul nyeri kepalanya tanpa woro-woro tanpa ya? Iya betul. Oke. Tapi di samping itu juga ada migrain lain, ada namanya itu migrain abdominal, artinya migrain yang namanya migrain tapi gejalanya itu di perut, yaitu nyeri di ulu hati disertai muntah-muntah gitu. Nah, tapi untuk menegakkan ini diagnosanya memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kita mesti pastiin dulu bahwa nggak ada kondisi penyakit lain di lambungnya gitu. Kalau misalnya dia nyeri perut, muntah-muntah ya kan, kalau diperiksa memang ada sakit lambung ya, sakit emah, ada gas lambung banyak atau peradangan ya, berarti itu memang masalah di lambungnya gitu loh. Kecuali kalau diperiksa nggak ada masalah nih di lambung, tapi kok muntah-muntah. Nah itu salah satunya
migrain abdominal. Kemudian juga di samping itu juga ada namanya migrain retinal, yaitu di daerah mata. ya? Betul. Oke. Jadi gejalanya itu gangguan penglihatan, bisa kebutaan sesaat gitu ya, atau gangguan lapang pandang. Kita melihat begini ada sebagian yang hitam gitu ya, ada bercak-bercak hitam gitu ya. Nah, tapi dia sesaat, nanti balik lagi. Nah, dan ini juga balik lagi, mesti dipastiin juga ke dokter spesialis mata bahwa tidak ada masalah di matanya gitu. Kalau memang ada masalah ya berarti itu bukan gitu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa lagi ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, saya ada di Sulawesi Utara. Ibu siapa Bu? Sorry, belum dengar tadi Bu. Dengan Ibu Paparang di Sulawesi Utara, Dok. Oh, Ibu Patarang. Oh ya, Ibu Patarang di Sulawesi Utara. Silakan Bu. Saya Paparang, ya. Iya, silakan Bu. Saya sering sakit kepala sebelah. Sakit Umur kepala. saya 56 tahun. Oke. Volume TV-nya boleh dikecilin dulu Bu biar nggak feedback. Iya, ya. Ya. Sudah, Pak. Ya, sudah Bu Patarang. Silakan lanjutkan. Umur berapa tadi Bu? Umur? 56 tahun. 56 tahun. Ya. 56 tahun. Ya. Iya. Iya. Barusan saya baru sakit kepala, jadi kalau saya tidak minum obat Bodrex, itu kepalanya nyeri terus, Dok. Oh. Oke. Iya. Itu sakitnya Iya. Bu Patarang, itu sakitnya menyeluruh atau di satu sisi kepala aja atau gimana? Cuma di satu titik di sebelah kepala sebelah. Sebelah mana ya, Bu ya? Kanan atau kiri? Iya, sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Ini sehari bisa berapa kali Bu muncul nyerinya? Sehari kalau saya minum Bodrex cuma sehari 1 kali. Oke. Kalau minum obat Bodrex 1 kali sehari. Iya. Kalau Tapi tidak sampai 1 hari, cuma berapa jam begitu. Kalau saya minum obat sudah hilang. durasi nyerinya Ibu kira-kira berapa lama ya? Kalau ketika mulai nyeri berapa lama dia? Iya Dok, kalau dia nyeri, kalau belum minum obat itu biar 1 minggu dia nyeri terus, Dok. Seminggu ya? Seminggu nyeri ya? terus ya Bu ya? Iya. Tapi Ibu sehari-hari masih bisa aktivitas itu dengan nyeri kepala? Makan, mandi, ganti? Iya, Bisa ya? iya Dok. Ibu Iya, masak semua, kerja di semua rumah masih saya bisa bikin. ya? Ibu nyerinya Iya. ini rasanya seperti apa Bu? Seperti Seperti ditusuk, dipukul sama martel, iya. Oh, iya. Seperti ditusuk. Ada mual atau muntah tidak Bu? Tidak rasa muntah. Terganggu nggak dengan cahaya yang terlalu terang atau suara yang Tidak berisik? ada, tidak rasa muntah. Oke, sebelum timbul nyerinya apa ada gejala-gejala yang Ibu rasakan? Tidak, cuma sakit sekali kepala itu kayak ditusuk. Oke. Oke, sudah jelas Dok? Soalnya, iya dok, saya kok diponis dokter, saya kan ada penyakit ini, ada leukemia. CML itu Dok, penyakit itu. CML ya, iya. Sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. 12 tahun ya. Ibu nyeri kepalanya ini sudah berapa lama? Sudah 12 tahun itu saya kalau lagi naik darah putih, saya sakit kepala sebelah. Oke, Bu. Oke, sudah jelas Dok? Ya. Oke, terima kasih Bu Patarang di Sulawesi Terima kasih Utara. juga. Iya, kita akan coba jawab ya Bu Patarang. Semoga sehat selalu. Oke Dok. Detailnya banyak banget nih Bu Patarang, saya sampai lupa. Dokter udah jelas. Gimana tadi Dok? Jadi ini Ibu memang nyerinya ini di sebelah dan rasanya sesuai ya dengan ini ya, seperti dipukul dengan martil begitu ya. Nah, durasinya juga cukup panjang ya kalau kita dengar dari Ibu durasi nyerinya itu. Nah, kemudian juga tapi rasa mual, muntah memang nggak ada, gangguan
takut fotofobia, fonofobia itu ya, silau atau gangguan fisik juga nggak ada. Tapi ini ya, nyerinya ini timbul setelah ini ya, didiagnosa leukemia itu ya. Nah, berarti ada hubungannya nggak dok sama leukemia sih? Ya mungkin bisa jadi juga gitu loh, karena migrain itu kan yang tadi kita bilang gangguan di salah satunya di pembuluh darah, sedangkan leukemia kan memang dia keganasan di sel darah gitu loh. Ya, jadi memang bisa kalau misalnya migrain itu dia dicetuskan oleh riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit yang sudah ada gitu loh ya. Nah, kalau kita bilang sih memang ibu ini ya mungkin menderita migrain gitu. Tapi ya intensitasnya mungkin saat ini belum begitu berat, tapi ya mungkin karena dibantu obat juga gitu. Karena kan setiap kali kambuh langsung minum obat gitu. Jadi tapi dengan kondisi leukemia yang masih ada, berarti akan ada potensi risiko terjadi terus dong dok, atau gimana? Iya, kalau misalnya memang betul dia berkaitan dengan kondisi leukemianya, berarti kedepannya kemungkinan dia kambuh itu akan lebih tinggi gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya kondisi leukemianya apa, sudah teratasi atau belum gitu ya. Gitu. Tapi kalau selama dia masih ada, kemungkinan dia kambuh itu akan lebih besar. Terus kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Patarang ini dok untuk meminimalkan risiko kemunculan dari si migrain ini sendiri? Nah, yang pertama ya tentu kondisi leukemianya lebih baik diatasi gitu ya. Karena ini faktor pencetusnya kali ya dok? Ya? Mungkin iya. Atau bisa juga ya mungkin ibu ada stres karena penyakitnya gitu ya. Karena kita tahu kan salah satu faktor pencetusnya itu stres. Nah, kalau misalnya betul yaitu leukemia kalau bisa diatasi, kemudian kondisi-kondisi yang lain yang bisa memicu, misalnya seperti kurang istirahat, aktivitas fisik yang terlalu berat gitu ya, stres gitu, kalau bisa dihindari gitu supaya tidak kambuh-kambuh lagi nyerinya gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Patarang yang ada di sana ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah sebenarnya ada nggak sih hari-harian gitu ya, yang di luar genetik ya, maksudnya hari-harian yang kayaknya ini sering kita lakuin dan ini bisa berisiko karena mungkin banyak orang yang nggak aware gitu dok, bahwa dengan lifestyle seperti ini bisa pengaruh pada migrain gitu. Kalau misalnya untuk migrain biasanya faktor pencetusnya yaitu aktivitas fisik yang berat, kurang istirahat, artinya kelelahan gitu stres, ya. Segala macam stres itu bisa pengaruh. Makanan-makanan tertentu ya. Nah itu biasanya tuh seringkali ada orang-orang yang sensitif terhadap makanan tertentu sehingga mencetuskan nyerinya gitu. Biasanya makanan seperti coklat atau keju atau MSG gitu ya, atau kafein itu ya, bagi orang-orang yang nggak biasa ya dia bisa mencetuskan gitu. Nggak terbiasa gitu ya dok kan. Tapi ada nggak sih dok di satu kondisi bahwa migrain ini masih bisa diatasi sendiri gitu ya, apalagi dengan aura kan berarti ada woro-woronya bahasanya gitu ya, ada preamble-nya, ada pembukaannya gitu ya. Atau di kondisi yang benar-benar harus masuk ke rumah sakit, harus benar-benar penanganan intensif, mungkin tadi ya sampai 72 jam gitu ya. Tapi kalau ada nggak migrain yang kayaknya masih di tahap awal, masih bisa di-handle dulu di rumah gitu dok? Iya, ada ya. Kalau nyeri kepala migrain itu memang umumnya kita bisa atasi dengan obat-obatan anti nyeri yang biasa gitu ya. Itu lini pertamanya lah. Kita kasih obat untuk nyeri kepala yang kayak ibu bilang tadi ya, jenis obatnya itu bisa dikonsumsi itu dulu ya. Kalau nggak membaik baru kita masuk ke terapi yang selanjutnya. Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon lagi nih, laris kayaknya begini dok ya, sama Dokter Agus kita sapa. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya Siska dari Bogor. Ibu siapa, Bu? Ibu Siska dari Bogor. Ibu Siska di Bogor. Silakan Bu Siska, mau tanya apa ke Dokter Agus? Iya, ini saya sering sakit kepala juga. Terutama mungkin sekarang saat ini tuh kalau habis bangun tidur itu selalu pusing. Selalu pusing tuh bisa berhari-hari juga. Kadang kalau habis minum obat juga nggak bisa hilang.
kadang misalnya udah dikerokin juga atau dipijet atau dijambak-jambak gitu rambutnya itu nggak bisa hilang gitu kan. Terus kalau misalnya saya keluar rumah, mungkin kalau lagi panas banget itu tiba-tiba langsung pusing gitu. Itu bisa berhari-hari gitu. Itu gimana ya? Oh iya. Oke. Dokter mau tanya ke Bu Siska? Iya. Soalnya ini udah lama banget waktu dari saya sekolah. Oh. Sampai Sekarang umurnya berapa ya, Bu Siska ya? 35. 35. Dari tahun berapa ya? Dari umur berapa ya muncul keluhannya ini? 2007 mungkin ya, 2006 atau 2007. 16 tahun. Oh iya, 16 tahun ya. Makanya saya pernah cek ke dokter, tapi dibilang mungkin karena kurang olahraga atau ya itu kurang istirahat juga, mungkin seperti itu. Oke. Iya. Padahal mungkin saya juga pengen tahu ini kenapa gitu. Oke. Ini yang dirasakan itu lebih ke nyeri atau pusing? Karena memang ini ya agak beda ya gitu. Kalau pusing itu biasa ya kadang nyeri, kadang yang emang benar-benar sakit banget itu sampai ke mata. Terus kalau sakit di kepala itu di ubun-ubun, terus di belakang leher, di belakang telinga itu, terus yang di atas leher itu, terus kadang di pelipis. Oke. Ini cuma sebelah atau kanan kiri? Kadang sebelah, kadang dua-duanya. Oke. Rasanya kayak kayak diteken, diikat begitu, atau kayak ditusuk-tusuk, atau lebih ke berdenyut, nyut-nyut begitu? Ya, kadang berdenyut, kadang kayak di apa ya rasanya? Yang nggak kuat tuh di apa ya, di cenut-cenut gitu ya Bu ya? Juga, iya. Iya. Oke. Macam-macam soalnya kan. Oke. Susah bedain nyeri, pusing apa sakit. Iya. Oke, sudah jelas Dok? Iya. Oke ya, terima kasih ya Mbak Siska yang ada di Bogor. Nanti kita akan coba jawab, tapi kayaknya kita jawabnya habis break ya. Kita break terlebih dahulu ya Mbak Siska ya. Oke Dok, sudah ada pertanyaan dari Mbak Siska, tapi kita jawab setelah break ya Dok ya. Oke, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar migrain bersama dengan Dr. Agus Suryadi Wijaya SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke Dok, sebelum kita lanjut yang terakhir, kita harus bahas terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Siska yang ada di Bogor. Gimana nih Dok? Iya, kalau dari ceritanya tadi ya Mbak Siska itu, memang nyerinya itu nggak terlalu khas mengarah ke migrain ya. Karena seperti yang tadi kita udah bicarakan, memang migrain itu dia ada karakteristik khususnya gitu. Nah, dan dari ceritanya memang kurang begitu cocok ya. Jadi ya memang ini bisa masuk ke kondisi nyeri kepala yang lain gitu. Tapi ya kalau memang mau dicari tahu penyebabnya ya memang mesti ada pemeriksaan fisik juga ya, pemeriksaan lanjutan gitu. Karena kalau kita negakin diagnosa kan mesti wawancara dan pemeriksaan fisik minimal gitu. Nanti bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang gitu ya, seperti laboratorium radiologi gitu. Tapi itu nanti tergantung hasil wawancara dan pemeriksaan fisik. Tapi kalau misalnya untuk kasusnya Bu Siska ini, kita saat ini sih kita nggak mencurigai ke arah migrain gitu, karena karakteristiknya beda. Nyeri, meskipun nyeri di kepala gitu ya. Betul. Tapi ini udah 16 tahunan nih Dok, dari 2007 kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu hilang muncul dan bisa sampai berhari-hari loh gitu. Itu kondisi yang bisa berbahaya nggak sih? Maksudnya apa warning tertentu gitu? Nah, kalau nyeri kepala, kita nyeri kepala secara garis besar bagi dua ya. Ada nyeri kepala yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu memang masalah di nyeri kepala yang ditimbulkan memang gangguan di daerah ininya, kepalanya ya. Nah, nyeri kepala primer ini memang ada salah satunya migrain, ada juga tension type headache ya, nyeri kepala tipe tegang, ada juga nyeri kepala cluster, dan itu memang nyeri kepala yang sifatnya sering kali kambuh gitu. Jadi
sebenarnya nyeri kepala yang kambuh dan berlangsung lama itu nggak cuma punyanya si migrain aja gitu. Jadi nyeri kepala tipe lain juga sifatnya mirip seperti itu. Tetapi migrain dia di samping itu ada yang lebih khusus lagi, khas lagi gejalanya gitu. Dan dari ceritanya sih nggak masuk ke situ ya. Jadi mungkin memang nyeri kepalanya diakibatkan ada sebab lain gitu selain migrain. Nah itu yang perlu dicari tahu nanti. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Siska yang di Bogor. Kalau mau tahu lebih lanjut karena udah 16 tahunan ya dok ya, boleh tanya-tanya ke Dokter Agus langsung ya untuk mengetahui seperti apa karena butuh pemeriksaan lebih lanjut. Oke, terima kasih Mbak Siska ya. Terakhir dok, kita punya waktu 2 menit aja nih. Apa yang harus dilakukan? Maksudnya pengobatannya itu seperti apa dan bisa sembuh total nggak sih migrain ini sendiri? Kan takutnya orang rekuren ya, terus muncul lagi gitu. Iya. Untuk pengobatan migrain itu memang yang tadi kita bilang ya, ada lini pertama obat-obatan yang kita kasih itu obat anti nyeri yang tidak spesifik, artinya yang obat nyeri pada umumnya gitu. Nah kemudian kalau nggak membaik dengan itu kita masuk ke terapi yang lebih spesifik, yaitu obat-obatan khusus untuk migrain gitu loh. Nah setelah itu ada kondisi-kondisi khusus setelah dikatakan sembuh itu apabila pasien migrain itu setelah 2 jam pemberian obat tidak merasakan nyeri. Dan kemudian tidak ada rekurensi nyeri setelah 24 jam pengobatan. Artinya setelah 24 jam dia nggak ada muncul nyeri tanpa obat. Nah itu kita katakan orang ini sudah sembuh. Nah tapi setelah itu ada kondisi-kondisi khusus di mana pasien itu perlu obat profilaksis atau pencegahan migrain. Yaitu bila migrainnya itu frekuensinya sering di atas 8 kali per hari atau lebih dari 2 kali seminggu gitu loh. Memang ada kondisi-kondisi khusus yang pasien perlu konsumsi obat profilaksis migrain gitu. Oke, jadi iya, untuk kesembuhannya memang 30-40% penderita migrain itu akan sembuh total. Artinya sebagian besar akan rekurensi gitu. Sekitar 60% akan rekuren. Rekuren ya. Sesuai dengan faktor pencetusnya. Sesuai dengan faktor. Intinya pokoknya harus pencegahan juga itu meminimalkan risiko kalau misal sering kena cahaya, kurangi cahaya dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga dok. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Thank you dok ya. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Agus. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jangan sampai migrain karena sangat tidak enak. Sampai jumpa. Thank you ya dok ya. Aduh.